selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, saya Erik, dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer FIK di Universitas Internasional Batam UIB. Bidang keahlian saya meliputi teknik pemasaran digital, bisnis digital, manajemen teknologi, serta manajemen sistem informasi. Mata kuliah yang saya ampu antara lain adalah teknik pemasaran digital, manajemen proses bisnis, manajemen proyek sistem informasi, manajemen sistem informasi, dan audit di lingkungan sistem informasi. Baik, dan izinkan saya untuk memberikan sedikit overview khususnya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknik pemasaran digital. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu mempelajari cara berpikir, membuat, menggunakan, serta mengoptimasi peluang digital dalam membuat aset dan pemilihan saluran pemasaran digital yang tepat sesuai dengan segmentasi market usaha yang dipilih untuk meningkatkan pemasaran. Tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan riset, perencanaan, dan pembuatan strategi pemasaran digital yang tepat pada usaha sendiri maupun mitra dengan kaidah serta metode yang tepat. Pada perkuliahan ini, mahasiswa akan mempelajari antara lain fundamental digital marketing, affiliate dropship reseller, social media marketing, copywriting AIDA, e-commerce marketplace website dan landing page, virtual community, chatbot, dan digital marketing cash flow. Dan pada mata kuliah teknik pemasaran digital, referensi utama yang kita gunakan adalah berdasarkan landasan dari Stroop tahun 2013 tentang e-marketing, The Essential Guide to Marketing in Digital World yang diterbitkan oleh Cape Town Quick Education. Dan yang kedua adalah Donson tahun 2016 dengan judul The Art of Digital Marketing yang diterbitkan oleh Wiley & Son pada Kanada. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mendeliver salah satu mata kuliah yang saya ampu pada teknik pemasaran digital. Di sini CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah MAN 1, Communication Skill. Dengan percaya diri, mahasiswa mampu mengkomunikasi ide, pendapat, solusi secara efektif dan mudah dipahami. WAR 1, yaitu Project Management. Mahasiswa mampu berempati, bekerja sama, dan berfungsi secara efektif dalam tim pengembangan proyek secara bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada hasil. WAR 2, Problem Solving. Mahasiswa mampu menerapkan konsep keahlian teknis dan pengetahuan bisnis di bidang sistem informasi atau media digital serta mampu menganalisa kebutuhan pengguna untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasi solusi sistem informasi atau media digital untuk bisnis. KNO 2, Business Knowledge, memahami bagaimana bisnis bekerja dan bagaimana pengembangan sistem informasi atau media digital untuk bisnis dan mampu merancang startup business plan yang berpotensi menjadi ide usaha. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan teknik-teknik dalam pemasaran digital dan sub CPMK-nya ada sub CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan teori dasar pemasaran secara digital. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik dari affiliate dropship dan reseller. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi penerapan sosial media sebagai platform pemasaran. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu memahami model AIDA dalam pemasaran digital. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan penerapan e-commerce, marketplace, website, dan landing page pada pemasaran digital. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan penerapan dan peran virtual community pada pemasaran digital. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan penerapan dan peran chatbot pada pemasaran digital. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu mengkalkulasi digital marketing cash flow. Ini kita akan menggunakan metode OBE atau Outcome Based Education, di mana pada setiap perkuliahan akan ada kuis, latihan, dan analisa studi kasus. Hal ini kita lakukan secara online atau daring pada LMS ataupun offline pada perkuliahan tatap muka setiap pertemuannya, di mana ujian tengah semester merupakan mahasiswa harus mencari satu UMKM di Kota Batam untuk dilakukan analisa bagaimana penerapan strategi pemasaran digital yang telah dipelajari pada perkuliahan. Dan pada akhir ujian akhir semester, mahasiswa harus melakukan presentasi laporan implementasi strategi pemasaran digital yang telah diaplikasikan pada UMKM.
di mana mahasiswa akan mempelajari serangkaian teknik yang dipelajari pada perkuliahan dan diimplementasi secara nyata pada UMKM yang mereka pilih khususnya di Kota Batam. Dan terakhir, berikut merupakan video micro teaching pada salah satu pertemuan mata kuliah teknik pemasaran digital yang saya ampu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman mahasiswa, selamat siang. Siang. Jadi selamat datang di semester baru di mata kuliah teknik pemasaran digital. Jadi ini adalah matkul yang akan Anda lewatin setelah mata kuliah sebelumnya di Manajemen Proses Bisnis ya. Teknik pemasaran digital. Kita memiliki capaian yang harus kita dapatkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan teknik-teknik dalam pemasaran digital sesuai dengan RPS kita. Dan sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori dasar pemasaran secara digital untuk pertemuan pertama ini. Ya, jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas soal fundamental digital marketing atau fundamental teknik pemasaran digital, supaya mahasiswa mampu menjelaskan teknik-teknik pemasaran digital yang ada. Nah, di sini sebuah pertanyaan untuk para pemasar adalah, apakah pemasaran digital memiliki opsi yang bagus untuk mengembangkan bisnis? Jawabannya iya Pak, iya? Iya. Iya, iya. Hanya iya jawabannya. Itu sudah pasti. Karena kenapa? Dari metode pemasaran yang tradisional itu sudah mulai bergeser ke arah digital. Contohnya, metode pemasaran tradisional itu adalah flyer. Adik-adik masih pernah terima flyer, teman-teman mahasiswa? Udah jarang banget. Anda mulai menerima apa? E-brosur. Kan begitu ya. Kalau misalnya Anda lewat jalan di mall kan seperti itu kan. Mungkin Anda lebih pengen, ya udah nanti kirim aja by WA flyernya, dibanding saya ambil brosur kemudian saya buang ke tong sampah. Kan seperti itu. Terus periklanan. Buat teman-teman adik-adik mahasiswa, billboard yang Anda lihat di jalan itu yang notabene harganya bisa berkisar 40 sampai 120 juta tergantung titik lokasi, itu juga mulai shifting ke iklan di medsos. Di saat Anda scroll TikTok, scroll IG, nggak main Facebook lagi lah ya, scroll IG, TikTok, muncul iklan tembak langit, tet, kan begitu ya, ya kan seperti itu. Nah, iklan juga mulai bergeser. Yang mana kalau metode konvensional yang udah kita spend biayanya mahal banget, 40 juta sampai 120 juta, yang kita nggak tahu siapa sih audiensnya sudah nonton, mau ke siapa sih kita sasar. Itu kalau lewat pemasaran digital kita bisa spesifik. Kita bisa menyasar gender, mau pria wanita, kita bisa menyasar usia, kita bisa menyasar daerah. Nah, dari sini sebuah pertanyaan, apakah digital marketing adalah opsi yang bagus untuk menumbuhkan bisnis? Jawabannya udah pasti iya. Apalagi bisnis mikro, UMKM, kan begitu kan, yang budgetnya terbatas. Nah, yang budgetnya terbatas, mereka lebih harus mengadopsi pemasaran digital. Karena budgetnya terbatas, UMKM penjual lontong di bawah begitu kan, yang pakai gerobak kan nggak mungkin ya dia pasang iklan billboard di depan UIB kan, nggak mungkin ya, mahal ya. Tapi kalau dia buat iklan bisa, kan begitu, cukup sederhana. Dia tinggal buat IG, buat TikTok yang notabene-nya gratis ya. Kan kita buat iklan atau kita mau buat akun kan tidak dinuntut bayar ya. Kalau tidak iklan berbayar. Kan kalau iklan organik kan dia masih free. Dia at least bisa bangun akunnya dulu. Dan orang sudah tahu ada pedagang lontong sayur UIB. Dan itu masih gratis. Kalau dia mau iklan, dia tinggal tagging atau pixel akun UIB, yang mana pasti mahasiswa semua follow. Bisa dapat iklannya untuk mahasiswa UIB. Jadi, apakah mengembangkan bisnis? Jawabannya adalah iya. Pertanyaan kedua, apa sih benefit utama dari pemasaran digital kepada pemasar? Banyak. Kalau tradisional, kita pasang billboard, kita itu tidak bisa tahu secara spesifik siapa aja yang lihat.
Kan tidak mungkin ya kita hire satu orang di bawah billboard, kemudian kalau ada mau billboard dia klik kan nggak bisa ya, kan begitu. Tapi kalau kita iklan di media sosial, kita bisa langsung tahu udah berapa jangkauannya, berapa impresi, bahkan ada berapa engagement yang like, comment, share. Berapa detik dia stay di iklan kita, itu adalah data yang langsung bisa dilihat dan real time, dan tidak mungkin bohong kepada kita. Itu benefit data udah bisa kita dapat. Kita bisa targeting dengan jelas. Let's say misalnya kita mau jual stick golf. Memang sangat spesifik ya stick golf. Kan nggak mungkin kita jual stick golf kepada penjual dagang lontong sayur tadi. Kan nggak mungkin. Maka kita harus mensegmen mereka yang main golf. Kan begitu kan? Golfer. Nah, di media digital itu possible. Dari hobi. Kita ingin menjual sport car, kita bisa mengarah kepada mereka yang entrepreneur, usia muda, investasi Bitcoin. Ya contohnya kan perlu flexing ya. Nah, itu bisa, possible. Tapi tradisional belum bisa. Tradisional dulu, billboard, flyer, iklan TV. Nah, itu kan tidak bisa menyasar secara detail siapa sih audiensnya. Tapi kalau di media digital itu sangat possible. Dan penukaran kontennya juga lebih cepat. Kita tinggal ganti kontennya, langsung bisa kita ubah. Misalnya sekarang yang lagi viral, Damengger gitu. Ya kan, maksudnya kita dengan mudah kan bisa langsung change kontennya. Dari mungkin tembak langit itu ceritanya kan, mau diubah cepet. Kalau iklan TV itu kan perlu produksi, biayanya, harus buat lagi kontennya, itu lama banget. Jadi tidak begitu agile. Kalau media digital sangat agile. Biayanya juga bisa kita pivot dengan mudah. Benefitnya. Jadi apa yang membedakan media digital dengan existing yang ada? Nah, itu yang akan kita pelajari. Sebelum ke sana, kita akan masuk ke definisi marketing. Tadi yang kita bahas teknik pemasaran digital, yang saya rasa teman-teman sudah pasti sering terpapar. Di sini ada yang belum pernah dengar istilah digital marketing, tunjuk tangan. Artinya semua sudah dengar, kasih applause untuk kita. Iya. Biar gerak ya, supaya tidak ngantuk, kan seperti itu. Nah, pemasaran adalah sebuah fungsi dari organisasi untuk menjangkau kebutuhan dari kliennya. Membaca apa kebutuhan mereka, kemudian organisasi atau perusahaan menciptakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan si klien. Dan di situ diperlukan namanya komunikasi. Dan komunikasi namanya marketing. Definisi menurut Dr. Philip Kotler, bapak marketing dunia. Jadi kita butuh apa nih? Oke, kita perlu hijab yang trendy. Perlu kita buat produknya. Kita kasih tahu, ini ada loh tren hijab yang trendy. Kan seperti itu. Nah, jadi ini adalah pemasaran. Membaca apa yang kebutuhan dari audiens, customer, kemudian dipenuhi oleh organisasi. Dan digital marketing artinya memasangkan digital kepada komunikasi tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat metode marketing tradisional berbanding dengan media atau pemasaran digital. Anda bisa lihat dulu ya, masih baca Batam Pos, koran ya, Pos Metro, Tribun. Nah, sekarang adik-adik di sini ada yang masih baca koran itu? Tidak ada. Kasihan pedagang yang di jalan itu. Ya kan? Anda sekarang kan bacanya Batam News Online. Ya kan? Tribunnya pun Tribun Online sekarang. Sudah ada berita di sana. Bahkan lebih informatif. Ada gambar, ada audio, ada visual yang bisa Anda rasakan. Anda kalau lihat Batam banjir, ada tuh video orangnya, kan begitu kan? Mobilnya terseret banjir. Kan dibanding baca koran kan tidak interaktif ya. Bahkan Anda bisa komen di sana kan. Wah, kasihan banget nih, begitu ya. Kena badai. Tor marah. Nah, boleh tuh. Anda bisa komen di sana. Nah, itu adalah transisi dari tradisional ke digital. Ada apa lagi nih? Ada TV. TV ya. Yang dulu misalnya kalau saya lihat sales TV, Pak Haji,
Salah, tukang bubur naik haji. Nah, itu di TV dulu, sekarang sudah bergeser ke Netflix. Program-program Netflix. Yang paling dekat, yang paling trending kan Squid Game, kan begitu. Squid Game 3. Itu eksklusif cuma di Netflix. Disney Plus, Iron Heart. Wah. Kan begitu kan? Series dari Marvel, itu juga nggak di TV lagi, tapi sudah di Disney Plus. Jadi itu sudah platform-platform digital. Dari yang konvensional menuju ke digital. Ada apa lagi? Telepon. Ya kan? Telepon yang zaman dulu saya gitu. Harus diputar-putar, cekling, cekling, cekling telepon. Sekarang ada HP. Ya kan? Pun teleponnya sekarang nggak gitu efektif lagi, langsung lihat medsos aja. Waktu Anda scroll TikTok, muncul iklan. Nonton YouTube, berhenti 5 detik. Nah, itu kan bagian dari iklan semua. Dan itu jauh lebih efektif. Berapa banyak orang lagi yang bersama keluarga nonton bareng Indosiar, TV One, kan nggak ada. Tapi kita lebih sering sampai tengah malam scroll TikTok. Ya kan lebih efektif kan. Bahkan sekarang jualan TikTok live. Kan begitu kan? Apalagi tengah malam. Sampai subuh, itu promonya makin malam makin ngeri itu promonya. Apalagi hari ini 777. Udah CO belum? Saya sih sudah CO ya, banyak ya. E-commerce. Nah, itu adalah shifting dari yang toko konvensional. Kalau orang mau buka bisnis, buka toko, sekarang tinggal buka toko digital di e-commerce. Shopee, Topet ya, toko hijau, toko oranye, toko TikTok. Nah, itulah toko-toko digital. Itu juga bagian dari digital. Pasang website, pasang sosial media. Itu pun banyak orang merasa jauh lebih efektif dibanding saya buka toko. Itu adalah shifting dari yang tradisional ke digital. Dulu data harus diambil, dianalisa, sekarang real time datanya. Dan masih banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari tradisional ke digital. Sehingga digital di sini itu bukan hanya sebagai channel dalam pemasaran. Dia membuka kesempatan untuk berinteraksi sama audiens. Kalau dulu kita menerima iklan, kita hanya bisa menerima. Kalau sekarang kita menerima iklan, kita bisa ikut terlibat dalam iklan itu dengan cara berinteraksi, komen, share. Nah, itu possible. Yang mana iklan sebenarnya nggak bisa. Ya, bahkan another levelnya nanti periklanan, Anda akan masuk ke virtual reality, augmented reality. Bahkan Anda chatting nanti sama, misalnya Anda tertarik nih, wah ada iklan lewat kan begitu kan, iklan rekrutmen UIB, nah ceritanya. Sedang buka gelombang 2 beasiswa, Anda pengen klik, Anda chat. Mungkin yang balas chat itu juga udah bukan lagi staf BAK atau staf marketingnya UIB. Mungkin sudah chatbot. Atau bahkan yang coming soon ada namanya agentic AI. Nah, mereka yang akan langsung membalas chattingan. Nah, itu semua merupakan alat digital. Anda akan bisa terengage di sana. Dan itu adalah part dari digital marketing. So, digital marketing sudah bukan merupakan sesuatu yang baru. Dan ini sangat bermanfaat. Di mana adik-adik mahasiswa sekarang belajar, bisa Anda adopsikan sewaktu Anda lulus untuk mempivot bisnis. Kita tidak lagi memasarkan produk itu secara konvensional. Pasang billboard, buat acara, event, segala macam. Mungkin enggak. Mungkin sekarang lebih ramai live kan. Live, yang nge-live tiap hari. Nah, itu jauh lebih bagus. Ada gratis ongkir sama platform. Kan begitu kan. Jualan makanan pakai GoFood, GrabFood, Shopee Food. Ada food apa lagi kan begitu. Nah, itu akan mempivot bisnis. Dan itu semua adalah part dari digital marketing. Ini adalah cara baru untuk mengeksplorasi konten bagi pengguna dan cara baru untuk menghubungkan dengan konsumen yang ada bagi organisasi. Sehingga dari buku yang kita adopsi sesuai dengan RPS kita, digital marketing istilahnya adalah apa? Mengaplikasikan media digital. Dalam hal ini adalah sosmed, website, e-commerce, dan memanfaatkan data. Data ini banyak, data real time dari user behavior, berapa reach, jangkauan yang dapat dari sebuah iklan, dikombinasikan dengan teknologi yang ada. Teknologi ini bisa VR, bisa augmented reality, bisa website dengan teknologi yang ada untuk melakukan metode tradisional communication untuk mencapai tujuan
dari pemasar. Jadi di sini dicatat ada traditional communication yang artinya tetap harus digabungkan dengan cara metode komunikasi konvensional. Yang kita pelajari juga sesuai dengan RPS pada pertemuan selanjutnya ya, yaitu AIDA. Framework AIDA. Attention, interest, desire, dan action. Itu adalah metode pemasaran komunikasi tradisional supaya orang itu masuk ke dalam iklan. Ya kan? Contohnya kan sederhana. 3 hal yang harus kamu ketahui kalau kamu merantau ke Batam. 1, colokan kita khusus. 2, parkir gratis. 3, kalau mahasiswa daftar UIB. Nah, iklan. Ya kan? Nah, ini adalah metode komunikasi tradisional yang ada di mana Anda pindahkan itu ke digital saat ini. Ke TikTok, ke IG, ke YouTube, ke website. Nah, dikombinasikan. Nah, itu akan menjadi digital marketing. Definisinya. Dan di sini ada sebuah video yang sudah saya siapkan untuk Anda. Anda bisa nonton bersama. Maka dimulai tahun 2011 pada saat memang saya sebelumnya bekerja di sebuah pabrik kue yang pada saat itu gaji saya hanya sekitar $75 1 bulan, yang memang sangat tidak cukup secara finansial. Dari situ saya memutuskan untuk merubah kehidupan saya. Kemudian saya menemukan ide produk jam tangan kayu karena sebelumnya belum ada produk jam tangan kayu di Indonesia. Awalnya memang Matoa ini keterbatasan dari sisi modal yang memang tidak memungkinkan saya untuk membuka toko fisik secara banyak. Jadi memang kanal penjualan saya fokuskan di digital, saya menjual via sosial media, kemudian saya coba kembangkan website, e-commerce. Sementara saya saat ini mempunyai distributor banyak di 3 benua. Visi Matoa ingin menjadikan produk kerajinan Indonesia itu naik ke level yang selalu lebih tinggi lagi. Ekspornya lebih besar lagi sehingga dunia tahu bahwa Indonesia bisa menghasilkan produk jam tangan yang baik. Semakin besar Matoa, semakin banyak orang yang menggantungkan hidupnya di Matoa, yang tentu dampak ekonomi bagi karyawan itu sangat tinggi sekali. Saya ingin karyawan saya nantinya bisa membuat usaha sendiri sesuai dengan apa yang mereka suka, sesuai dengan passion mereka. Teknologi ini akan menjadi jawaban bagi banyak small business di Indonesia, terutama ujungnya memberikan lapangan pekerjaan baru. Prinsipnya saya percaya setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya, gitu, untuk lebih sukses lagi. Kasih aplaus untuk video Matoa. Sebuah diskusi singkat. Apa yang teman-teman mahasiswa dapatkan dari video singkat tadi? Boleh tunjuk tangan. Soal apa video tadi? Boleh tunjuk tangan? Iya, silakan. Jam tangan kayu. Jam tangan kayu. Dia adalah UMKM, apa perusahaan besar? UMKM. Yang mana dia sama seperti nanti teman-teman mahasiswa sewaktu mau lulus. Kan begitu kan? Udah kerja, tapi kerja muncul inspirasi untuk berbisnis. Dan sedang berpikir, gimana caranya supaya saya bisa memasarkan dengan cepat. Dan dia memasarkan mana tadi? Awalnya sosial media, ya kan? Gratis, tidak pungut bayaran. Instagram, TikTok, Facebook, tidak ada awal Anda regis akun, wah ini bayar nih. Tidak ada, kecuali Anda harus iklan berbayar. Tapi dia masih organik. Kan seperti itu kan. Kemudian bagaimana? Dari media sosial, terus kembali ke ada ke website, ya kan? Sehingga menjadi borderless. Kalau mungkin Anda, adik-adik, teman-teman mahasiswa mau berbisnis adalah buka toko konvensional ya dulu ya. Minta modal dulu nih, buka kios nih, kemudian jual. Yang kita jangkau kan mungkin orang Batam. Tapi kalau kita menggunakan digital marketing, kita pasang website, sosial media, iklan, kita bisa menjangkau yang ada di luar kota kita.
Kita bisa menjangkau yang di Jakarta bisa, di Singapura, Malaysia bisa, bahkan di Amerika bisa banget. Karena dia tinggal akses lewat akun kita. Borderless, timeless juga. Anda bisa anytime masuk ke website untuk lihat, bisa anytime CO, bahkan tengah malam sekalipun. Nah, dengan ada dukungan itu, dia berhasil mempivot bisnisnya. Benar apa benar? Benar. Dia berhasil mempivot bisnisnya. Nah, ini adalah berkat dari digital marketing. Boleh applause untuk digital marketing. Itu adalah contoh sederhana bahwasannya digital marketing dia bermanfaat bagi organisasi, terutama UMKM. Karena sangat terbatas resources kan, duitnya kan kurang nih ceritanya. Gimana secara efektif, efisien melakukan pemasaran. Next ada satu studi kasus, kita lihat ini. Kamu nanya, kok bertanya-tanya, kenapa aku belum punya pacar di tahun 2022? Abisnya setiap kali aku nanya mau makan apa, dijawab. Kamu nanya. Ente kan udah ente ya, sekarang giliran aku nanya, kalau search bar GoFood ya. Pesen kebab ah. Sama kopi juga deh. Sore gini enaknya sebelah kali ya. Hai perempuan 3, udah aku cari di GoFood ya. Gak mungkin kamu gak suka. Semua momen kita diakhiri rekomendasi GoFood. Dia kita bagi. Lapar, tanya GoFood aja ya. Rar, ya. Lanjutan, kalau ada mengger ya, gitu ceritanya, ya kan? Ini adalah contoh iklan yang mana relevan dan mudah dibuat. Kalau di TV dulu tradisional, ini mungkin produksinya bisa lama dan mau tayang juga lama. Kalau ini produksinya bisa habis waktu dan bisa langsung tayang. Dan ini adalah iklan yang beredar di media sosial terutama. Di YouTube, di TikTok, di sosmed iklannya. Nah, Anda bisa lihat iklan yang sangat relevan dengan sekarang dan mudah diupdate. Misalnya nih, ya kan, ada iklan tung sahur, nah begitu. Tralaleo, nah itu juga kalau Anda mau buat iklannya bisa relevan yang sekarang, bisa langsung masuk. Cepat produksi dan langsung tayang. Bisa relevan. Dan ini bisa mengarah kepada segmennya. Mungkin kan yang kamu nanya gitu kan, cocok buat yang Gen Z atau milenial, sebenarnya nggak cocok untuk boomer kan. Boomer nggak tahu ini, waduh kamu nanya ini apa nih? Raul dia nggak tahu. Kamu bisa segmented ke sana. Nah, kita lihat lagi ada contoh. Kembali di berita faktual, pemirsa, turunnya harga kripto mulai memakan korban, hingga korban mulai mencari makanan hemat di GoFood. Dengan cara seperti ini dan ini, order GoFood sekarang. Sekian dan terima nasib. Sekian dan terima nasib seperti itu ya. Nah ini ya contoh waktu hype kripto supaya relevan. Nah, Anda bisa lihat case tadi dari perusahaan apa ini tadi yang kita lihat? Gojek, pasti ada jalan. Dia mulai mengkombinasikan sebelum Gojek mau makan mikirnya tahunan, ya kan? Tukang komen dan kritik kena azab. Korban kripto, THR, traktir hari raya, dan ada BTS, banyak menu hemat. Nah, dia bisa dengan mudah ya membuat iklan yang relevan dengan tren-tren saat ini dan didistribusi di channel masing-masing. Tadi ini kan hanya 2 contoh iklan dari Gojek, tapi sebenarnya masih banyak. Apakah Anda akan melihat ini semua? Belum tentu. Karena konten masing-masing ini dia sudah distribusikan sesuai dengan audiensnya. Yang sudah pasti kalau Anda bukan K-popper lover, Anda tidak akan terima iklan BTS. Tapi kalau Anda K-popper lover, Anda akan terima iklan BTS kan Anda langsung buka Gojek. Nah, itu adalah contohnya, bisa targeting langsung. Dan lain sebagainya lah. Mungkin ini kan untuk yang milenial apa boomer kan ya, gambar-gambarnya kan begitu kan. Nah, jadi ambil contoh di sini adalah dari GoFood. GoFood itu tidak mengeluarkan spend biayanya untuk
di media tradisional. Dia tidak pernah tayang di TV, tidak pernah tayang di koran, tidak pernah tayang di baliho konvensional. Dia munculnya adalah di media-media digital. Nah, ini adalah contoh transisi, terutama zaman COVID 2021. Itu mempercepat banyak sekali media-media tradisional itu tidak digunakan karena WFH, karena social distancing. Nah, itu yang membuat kita bagaimana memasarkan produk lewat digital marketing. Itu tren membuat fast forward ke depan. Kita lihat ada sebuah contoh lagi dari Traveloka. Terkadang hidup memang kayak lomba lari. Soalnya yang kita kira supporter kadang suka kasih pressure. Yang katanya bisa ngertiin malah sering bilang, deadline-nya kemarin. Zoom ya? Katanya Zoom. tak ada yang ngabarin. Terus, ini apa? Nggak semuanya lari sih. Ada juga yang jago cari pelarian. Pura-pura happy di depan society. Itu beneran happy. Pasiennya apa? Staycation. Nah ini nih, jago bikin staycation jadi. Udah. Hidup nggak perlu buru-buru. Yuk staycation bareng Traveloka. Teman hidupmu yang bikin staycation jadi. Mau hotel? Villa? Atau glamping? Jadi. Traveloka dulu. Staycation jadi kemudian. Habis. Kasih aplaus buat Traveloka. Jadi ini adalah iklan Traveloka. Kita lihat, Traveloka bahkan bisa membuat campaign hashtag jadi epic lagi. Kan begitu kan? Dia bisa buat sebuah hashtag. Yang mana disampaikan digital marketing itu adalah metode pemasaran yang bisa mengengage dengan audiens. Menggunakan tagar bahasa Indonesianya kan. Jadi epic lagi. Jadi kita kalau mau jadi epic, kita bisa dengan liburan. Banyak sekali tagar-tagar yang muncul. Nah, itu juga merupakan bagiannya pemasaran digital, hashtag di sosial media. Nanti pertemuan selanjutnya kita juga akan pelajari yang namanya tagar hashtag ini. Belakang ini kan banyak tagar yang muncul ya, seperti yang Save Juliana, yang Brazil yang jatuh. Nah, itu kan juga tagar. Ya, tagar apalagi tuh banyak sekali tagar-tagar ini untuk membuat sebuah campaign. Bahkan bisa di-develop secara organik. Ya kan? Kan apalagi yang belakangan juga muncul iklan orang lari. Hari ini masih menggunakan metode tradisional, ini adalah buatan AI. Kan begitu kan? VO3. Nah, itu juga tagar VO3 AI. Jadi tagar-tagar ini bisa membuat mereka memiliki rasa empati untuk ikut di dalam memasarkan secara organik. Jadi kalau lebih masuk lagi, digital marketing itu akan lebih customer centric, berfokus kepada konsumen, menggunakan media yang ada. Jadi ada cara dua fundamental dalam pemasaran digital. Pertama itu audiens sangat segmented. Seperti saya sampaikan tadi, dia bisa mentarget orang yang sangat spesifik. Kedua, akurat. Ya, karena digital ini sangat akurat dan bisa diukur langsung. Anda bisa langsung lihat sudah berapa jangkauan dan impresi yang ada. Dan sampai dengan akhir perkuliahan, kita akan mengkombinasikan dengan ilmu akademisnya dari buku yang referensinya kita gunakan. Dalam digital marketing akan ada 3. Pertama adalah own media. Kedua adalah paid media. Yang ketiga adalah earn media. Apa itu own media? Media yang kita miliki. Contohnya website, sosial media, blog, e-commerce. Nah, itu adalah own media, media yang kita memiliki. Kedua adalah paid media. Paid itu bahasa Indonya adalah apa? Bayar. Jadi media yang Anda bayar. Bayar kepada ads. Misalnya TikTok ads, Meta ads, search engine marketing, Google AdWords, YouTube Ads, itu yang Anda bayar. Ads ini semua adalah berbayar. Dan ada yang ketiga namanya earn media. Ya, ini adalah media pihak ketiga. Contohnya Anda hire Om Jun, influencer. Tengok di sini ada konten. Contoh begitu kan. Nah, itu kan membayar medianya orang lain untuk dapat exposure. Bayar info promo Batam. Seperti saya mukanya katanya kan gitu kan. Koko Cece AI Acek, nah kan begitu kan, datang lihat toko kan begitu.
Nah, itu adalah earned media. Influencer, Anda membayar pihak ketiga menjangkau on media mereka, dinamakan earned media. Jadi, selama perkuliahan semester ini, kita akan berputar di 3 media ini secara teori. Nah, ini adalah penjelasan yang lebih detail dan spesifik soal ketiga media ini berdasarkan contoh, peran, benefit masing-masing, dan tantangan. Yang mana pasti punya plus minus masing-masing, sehingga pemasar bisa menentukan media yang ingin mereka gunakan. Jadi bagaimana kita dapat memberikan kontribusi dari teknologi ke marketing? Ada 4 hal, yaitu identify, anticipating, satisfying, dan terakhir adalah profitabilitas. Kita dengan mudah bisa mengidentifikasi apa sih kebutuhan, kemauan dari konsumen lewat medsos. Anda bisa riset data dari komen-komennya kompetitor. Kan begitu kan? Misalnya nih, Anda lihat iklan BYD. Anda lihat komennya, pengennya BYD harga lebih murah. Dapat feedback kan di situ kan? Pengen yang murah dong, contohnya. Atau Anda lihat iklan tour travel ke Korea. Anda pengen maunya ke Jeju juga dong. Nah, kan di situ ada needs and want yang Anda bisa riset. Anda bisa mengidentifikasi apa kebutuhannya. Apalagi pernah sekali zaman brand rot, orang semua komennya tralaleo, cappuccino, segala macam. Kan kita jadi tung-tung sahur kan jatuhnya. Nah, itu akan membantu mengidentifikasi. Kedua, kita bisa mengantisipasi yang ada. Konsumen, kita lihat dari feedbacknya. Apakah iklan kita ditentang atau diterima dengan baik. Jadi kita bisa amati, tiru, modifikasi kontennya mereka. Maka kan Anda bisa lihat kalau muncul sebuah tren, statue, atau kalau bukan hari ini mungkin minggu depan. Nah, itu kan Anda bisa buat iklannya kalau bagus. Dan Anda bisa memenuhi kepuasan konsumen. Dia senang sama iklan Anda dan membuat dia menjadi viral. Dan akhirnya mendapatkan probabilitas, profit. Anda bisa mendapatkan positioning brand yang kuat di audience, target market yang tepat, ada value proposition yang ada. Dan ini adalah journey-nya. Journey-nya menurut Rob Strock 2018, konsumen journey-nya seperti ini. Di saat dia beli, dia akan sadar dulu. Dia akan mengetahui, oh ini brand Anda. Kemudian dia akan mempertimbangkan. Dan dia mengevaluasi dan dia beli. Bahkan dia bisa mengadvokasi dengan share. Misal nih, Anda ingin cari hijab. Waduh, kalau udah mau lebaran nih, mau cari hijab yang keren. Pastikan Anda harus sadar dulu, di mana nih yang jual hijabnya. Setelah Anda udah lihat hijabnya, Anda akan mempertimbangkan dari segi harga, kualitas, review, komen, testimonial, dan itu semua ada di e-commerce. Baru Anda evaluasi, oh kayaknya bagus nih, baru saya beli. Bahkan saya nawarin, ya kan? Saya udah beli hijabnya, saya pakai hijabnya OOTD, mau beli di link di bawah. Nah, ini adalah consumer journey dari digital marketing. Jadi banyak fitur strategi digital marketing yang bisa kita lakukan, align dengan bisnis, membuat objektif bisnis menjadi lebih jelas, lebih konsisten, mendukung customer journey, dan bisa manage online customer life cycle. Jadi kita bisa membuat presensi perusahaan di online lewat chatting, pesan, live chat, chat room. CRM bisa kita terapkan juga digital marketing. Maka di sini akan ada hal-hal yang perlu kita antisipasi dalam pemasaran digital. Salah satunya adalah kita harus bisa tahu spesifik objektif yang ingin dicapai. Masalah budget jangan tersia-siakan. Harus membangun value proposition yang baru secara digital. Dan kita punya satu konsep sesuai dengan buku referensi kita, bagaimana mengevaluasi digital marketing ini berhasil apa tidak. Itu dengan metode RACE. Dengan metode RACE. Bisa kita ulangi bersama, metode RACE. R-nya adalah reach, jangkau. Baru kita act, lakukan. Baru kita convert mereka dan kita engage. Dinamakan metode RACE. Nah, itu adalah metode RACE. Dan ini adalah 9
teknik yang akan kita adopsi dan kita pelajari pada perkuliahan semester ini. Dari ada search engine, online PR, kemudian ada display advertising, ada email, ada social marketing. Nah, ini adalah media-media tipe yang kita pelajari sesuai dengan buku referensi kita. Dan secara kesimpulan, digital marketing itu adalah pemasaran yang menggunakan platform digital yang digabungkan dengan media tradisional dan cara komunikasi tradisional untuk mencapai tujuan dari pemasaran. Customer centric karena sangat detail, segmented. Nah, ini adalah kesimpulan dari fundamental. Jangan lupa kita akan ada latihan di e-learning yang bisa teman-teman isi dan materinya dari materi yang saya sampaikan tadi. Hanya 10 soal pilihan objektif, maksimal 10 menit ya di e-learning hari ini. Dan ada tugas untuk minggu depan setelah Anda mengisi latihannya adalah sesuai dengan RPS kita adalah outputnya kita akan membantu UMKM melakukan pemasaran digital. Jadi di sini kita bukan hanya belajar teori, tapi kita ada outcome, hasil luarannya, yaitu benar terjun ke lapangan membantu UMKM dalam melakukan pemasaran digital melalui teknik-teknik yang kita pelajari. Paham apa paham? Paham ya. Deadline 1 minggu dan kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan boleh minta aplausnya. Iya. Oke, kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan kita yang pertama di Fundamental Digital Marketing. Sampai jumpa minggu depan pada mata kuliah Teknik Pemasaran Digital, khususnya topik affiliate, bisnis, dropship, dan reseller. Akhir dari saya menyediakan satu quotes pada pertemuan satu ini adalah Bill Gates mengatakan, "If your business is not in internet, means you are out of business." Yang artinya jika bisnis kamu tidak ada di internet, maka kamu tidak akan bisa berbisnis. Menurut Bill Gates ya, itu disampaikan pada sebuah ajang konferensi 1990-an. Sudah 20 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi jangan lagi biarkan bisnismu itu tidak ada di internet. Setuju apa setuju? Setuju. Itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa minggu depan. Thank you semuanya.